Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Na khususan laruhi mu'alifatul kitab Syekh Muhammad ibn Qasim Mas'ud bin Husain wa jamil asatidatina masyayikhina wa liman kun alaina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Utawi iki iku fasal suwiji. Wal istinja'u utawi istinja. Istinja itu ya cebok. Wal istinja'u utawi istinja iku wajibun wajib. Minal bauli sangking nguyuh wal ghaiti lan ketika kita habis buang air kecil atau BAB, ini wajib melakukan istinja dengan cara membersihkan bekas air kencing atau BAB-nya. Wal afdalu utawi kang utama iku ayastanjia iku arep yento istinja sapa si wong. Ayastanjia iku arep yento istinja sapa wong istinja bil ahjari kelawan pira-pira watu. Sumaita mongko nuli ngetut mbureni sapa si wong ha ing ahjar bil ma'i ngetut mbureni bil ma'i kelawan banyu. Adapun cara istinja yang lebih dianjurkan atau afdal yaitu menggunakan batu setelah benar-benar bersih tempat keluarnya air kencing atau BAB ini sudah bersih baru dibilas dengan air, ini yang utama. Berarti menggabungkan antara istihjar atau istilahnya peper, setelah itu diikuti dengan cebok dengan menggunakan air sebersih mungkin. Waya juzulan wenang apa sing wenang ayak tasiro apa arep yento ngringkes sapa wong alal ma'i ing atase banyu au ala salasati ahjarin utawa ing atase telu pira-pira watu. Au ala salasati ahjarin utawa ing atase telu pira-pira watu. Yungko kang bisa bedol apa sapa wong bihina kelawan salasah al mahala ing tempat. Kita istijmar dulu menggunakan batu atau perkara-perkara yang keras, semisal kayu juga boleh, atau sekarang mungkin lebih praktisnya itu menggunakan tisu, kita bersihkan dulu, namanya di pesawat atau di kendaraan mungkin, saking tidak bisa nahannya pipis. Kebetulan biasanya ada di belakang itu tempat untuk pipis saja, tapi itu kan mungkin nggak ada air atau kehabisan air, bisa menggunakan tisu atau perkara yang dibilang kategori keras, misal kayu atau gabus lah. Fa idza arada mengko lamun ngarepake sapa si wong al-iktisara ngarepake al-iktisara ing ringkes ala hadima ing atase maklan maklan watu fal ma'u mengko utahe banyu iku afdalu luweh utama. Seandainya kok kowe pengen ngringkes kesuwen loro-lorone nganggo watu, nganggo banyu, kangelan kabeh meneh nggone saiki nggone tempat-tempat yang sudah praktis, yang sudah tersedia mungkin toilet nggak ada itu batu atau nggak ada itu kayu yang spesialis untuk itu, maka kita menggunakan air itu adalah jalan yang pintas yang lebih praktis. Seperti kebanyakan kita kan langsung menggunakan air tanpa harus menggunakan batu dulu atau perkara-perkara yang dibilang kategori keras. Fal afdalu bil ma' wa yastanibu lan ngedoi sapa si wong istiqbalal kiblati ing madhep kiblat. Nggih,
ketika kita kencing, BAB atau apapun lah ya, kita ini kok di tempat yang terbuka, misal di sawah, di ladang atau di sungai, ini dilarang ya untuk menghadap ke barat atau ke kiblat. Kecuali mungkin tempatnya ini sudah khusus tersedia, semisal di pom atau di rest area yang memang sudah didesain ya, gelem ora gelem madhepmu mulan itu enggak masalah. Karena apa? Sudah apa ini jarak antara si BAB atau si kencing ini dengan temboknya tidak kurang dari 3 dirok ya, enggak masalah. Atau mungkin karena tempatnya sudah disediakan untuk itu, maka enggak masalah. Yang dilarang itu kan di tempat-tempat yang terbuka. Misal kalau zaman dulu ya di sungai kan biasa dulu itu ya, kencing atau mungkin BAB di sungai itu kan biasa. Menghadap ke barat atau ke kiblat itu dilarang, untuk dijauhi. Tapi kalau di tempat-tempat yang sudah muhayya enggak masalah. Wastidbaroha lan mungkuri kiblat, madhep ngetan nak ning gone Indonesia. Madhep ngulon yo gak oleh, madhep ngetan mungkuri atau membelakangi kiblat juga tidak boleh. Ngono mau fi sahra ing dalem ora-ora ning tanah lapang. Wa yastani bulan ngedoi sapa wong albaula ing nguyuh fil ma'i ing dalem banyu sifate ma'arraqidi kang meneng. Juga enggak boleh kencing di tempat yang airnya ini tidak mengalir, ning jumblangan, ning gone kalen sing kalene apa ini tidak mengalir ya, karena tersumbat mungkin ada genangan apa ini tanah atau apa sehingga tidak bisa mengalir, enggak boleh. Dibolehkan ketika airnya mengalir. Pertama, menjauhi jangan sesekali qadhil hajat di tempat atau di air yang pengap atau tidak mengalir. Wa tahtas sajaroti lan ing dalem ngisore uwit. Wa tahtas sajaroti lan ing dalem ngisore uwit sifate sajarah al-musmirati kang berbuah kang uwoh. Juga enggak boleh kencing di bawahnya pohon yang biasa pohon iki uwoh, contohnya pelem, gedang, sak panunggalen. Tapi kalau apa ini pohon tapi enggak berbuah semisal randu dan seterusnya ya mungkin berbuah tapi enggak dikonsumsi oleh manusia ya enggak masalah. Pipis sampai seperti sopir-sopir ketika sudah apa ini sudah nggak bisa menahan onone wit ngamping ning kono diosiat-osiatno nggak masalah ya. Yang jelas jangan sampai menghadap ke barat atau ke timur. Kalau di Indonesia menghadap kiblat dan istidbar kiblat di tempat di bawah pohon yang rindang nggak masalah. Yang penting pohonnya tidak berbuah. Wa fitoriki lan ing dalem dalan. Gak boleh ini jelas ning jalan eser-eser meneh gawe angka 8 nggih. Gak boleh jelas. Wa fitoriki lan ing dalem dalan. Wa dhilli lan aupan. Begitu juga tidak diperkenankan kencing di bawah tempat yang bisa mangkal komunitas manusia atau kelompok ya, semisal saja nenggone cangkruk, nenggone ronda atau tempat-tempat sekedup yang memang disediakan untuk ngetem atau untuk jagong, misal nggak boleh itu dikencingi. Atau aup-aupan lah yang sekiranya itu dipakai istirahat oleh orang yang bekerja, mungkin kalau di ladang istilahnya gubuk dan seterusnya ya. Wasakbilan telo iku rong, telo atau rong atau mungkin ya bolongan sing mungkin biasanya itu tempatnya mangkalnya jin atau rumah-rumahnya jin, maka enggak diperkenankan. Takut nanti kalau jinnya marah nanti malah alat itu malah besar gitu. Repot ya. Nah ini enggak boleh, dikhawatirkan untuk itu. Ini syariat itu menjaga itu sangat hati-hati sekali. Jangan sampai yang ada di situ nanti marah. Enggak boleh
kita kencing di rong atau di tempat-tempatnya ular dan sejenisnya. Walayakfi itu ya. Apa ini? Tak ketok. Hah? Ya walayakalamulan ora oleh omong sapa wong alal bauli ing atase nguyuh wal ghaiti lan aak. Ketika kencing enggak boleh berbicara saja enggak boleh, apalagi nyanyi, apalagi ngaji. Nguyuh ambek nyanyi atau selawatan enggak boleh nggih. Itu dilarang. Nah, itu ya. Biyen-biyen yang ngising ambek rokokan ngono. Sebedal jedil gak kroso. Nah, itu enggak boleh itu. Dengan bicara. Wala yastakbilu lan ora kena madhep sapa wong asamsa ing srengenge wal qamara lan ora madhep ing bulan. Enggak boleh menghadap matahari. Nah, pas matahari ning wetan kayak ning Tegal atau ning sawahan biasanya madhep wetan itu enggak boleh. Andai kata terpaksa ya kita menghadap ke utara atau ke selatan, pokoknya tidak menghadap matahari atau bulan. Ketika mungkin malam ada bulan purnama atau bulan sabit lah, nggak boleh kita melihat bulan itu. Wala istadbiru lan ora kena mungkuri sapa si wong huma ing sames lan komar. Membelakangi juga enggak boleh, menghadap juga enggak boleh. Sampai terang tapi wong nggone gak penak wis langsung. Faslun ay hadza faslun. Utawi iki iku fasal suwiji. Ibarate fasal waladzi utai perkara silai alladzi yubtilu kang batalake waladzi utai perkara yungkidu kang batalake apa alladzi batalake alwudu ing wudu iku sitatu asya'a iku 6 pira-pira perkara yang membatalkan wudu ada 6. Yang pertama ma perkara kharaja kang metu apa metu minas sabila ini saking dalan loro. Ya. Perkara yang membatalkan wudu yang pertama adalah ketika seseorang itu mengeluarkan dari kubul dan dubur. Apapun jenis yang dikeluarkan ketika keluar dari kubul dan dubur maka itu membatalkan wudu. Kalau di bawahnya di tausah itu ilal mania kecuali sperma. Kalau sperma itu wajib mandi. Tapi kalau air kencing dan madhi itu membatalkan wudu. Ma kharaja minas sabilaini, apa-apa yang keluar dari kubul dan dubur. Sing nomor loro wan naumu lan turu ala ghairi hayatin ing ngatasé liyane tingkah. Ala ghairi hayatin ing ngatasé liyane tingkah. Al mutamakkini kang netepake pelungguhane. Ketika punya wudu kok tertidur jelas batal. Kecuali kalau tidurnya mungkin sambil duduk menunggu jamaah imame suwi urung mios-mios pamane. Ya, ujian sampai suwi gak metu-metu akhirnya keturun. Itu pun dengan catatan tidak boleh pantatnya atau tempat pelungguhane ini geser dari semula. Kalau sudah jeglik sampai pantatnya terangkat jelas batal ya. Dan seperti ini konsis tempat duduknya begini jeglak-jeglik gak masalah, gila-gila sampai ngene-ngene gak apa-apa. Asalkan jangan sampai terangkat pantatnya ya, sehingga rubahnya tempat duduk. Nak glosor utawa miring ya jelas wis batal ngoten mawon nggih. Kecuali duduk yang duduk ini di posisi yang tetap di tempat duduknya. Wa zawalul akli lan ilange akal. Di wudu ndak jujuk ilang akale. Epilepsi ya, umat pamane. Jelas batal atau mungkin mabuk, tapi bukan mabuk yang
di kendaraan itu ya. Ya. Wa zawalul akli lan ilangi akal. Disebabkan mungkin minuman keras baru merasuk sehingga dene pas wudu dadak ilang akale jelas batal. Atau apapun yang diindikasikan apa ini terhilangnya akal. Wa zawalul akli lan ilang akale bisukarin sebab mendem au maradin utawa loro. Loro berarti termasuk batal wudu. Pas gak ketok ya. Walamsul rajuli lan demeke wong lanang demek al mar'ata ing wong wadon al ajnabiyata kang liya min ghairi hailin saking tanpa aling-aling. Laki-laki perempuan yang bukan muhrim bersentuhan itu batal kecuali mungkin muhrim. Ini menurut Imam Syafi'i dan diikuti oleh Syafi'iyah. Adapun yang lain kelihatannya itu enggak batalkan asalkan tidak ada unsur syahwat ya. Contohnya Imam Hambali itu tidak membatalkan itu. Ketika pemain sampean ini bersentuhan dengan perempuan lain ya tanpa ada rasa syahwat loh ya, mungkin saking wedine uga apa ben uga udah akhirnya sampai wong berusaha keras untuk apa jangan sampai bersentuhan ijah lah. Itu menurut al-a'immah as-salasah atau imam 3 itu enggak masalah. Tapi kalau punya memang wis jarak ben senggol dah duwe rasa lah ini beda meneh ini. Memang sudah punya tujuan syahwat biar di apa ini disenggol atau kena kulitnya rasanya piye gitu. Nah, itu jelas membatalkan wudu. Kalau Imam Syafi'i cek duwe syahwat cek ora angger wong liya dudu mahram tetap batal. Konsekuensinya baleni wudu meneh. Kecuali kalau nanti kita berkesempatan tawaf di Masjidil Haram, kita intikal mazhab ya. Pemane sampean punya kesempatan untuk umroh ya dengan 25 juta pemane ning kono mubeng ning Ka'bah bersentuhan kita bisa intikal pindah mazhab sehingga bersentuhan di sana enggak batal. Kan ihram itu kan tidak mengenakan baju ya seperti ini atau ya cuma kain ihram saja. Wong kain ihram aja tidak terjahit ya, tidak ada jahitan. Pakai sandal juga enggak boleh yang ada sandalnya iki ono jahitane. Pokoknya nganggo kain utuh niku yang masih utuh. Wa masu farjil adami lan gepok itu demek farjine anak Adam bibatinil kafi kelawan jerone epek-epek. Ini juga Imam Syafi'i yang mensyariatkan kayak gini. Jadi kita memegang penis kita ya itu batal kalau pegangnya menggunakan ini yang yang putih. Kalau segini enggak masalah kalau yang luar. Tapi kalau yang lain yang saya ketahui di Bulughul Maram dan kitab Muslim itu ya man masadzakaru falyatawadda, ini yang dipakai dasar Imam Syafi'i karena hadisnya banyak. Nah inilah perbendaharaan kita itu kan itu. Imam orang-orang NU atau Syafi'iyah itu sangat toleran kan mempunyai beberapa dalil dan dasar. Kalau mereka kan tidak punya hanya satu ya, tidak tahu yang lain, anggapannya dia ini yang paling benar. Sementara kita kan enggak ada yang pegang zakarnya atau penisnya mungkin enggak wudu ya enggak masalah, dia punya dasar asalkan punya alibi atau alasan yang bisa dipakai hujah. Karena berdasar ya fa innahu bud'atun minka. Fa innahu mengusat temene farji iku bud'atun termasuk daging minka saking siro, maka seperti organ tubuh yang lain dipegang enggak masalah. Ya, adapun klasifikasi hadis itu yang mana yang sahih, mana yang hasan itu kan permasalahan nanti yang kita harus pelajari lagi. Tapi yang menurut ijtihad Imam Syafi'i dan mayoritas ulama memegang zakar baik sengaja atau tidak kalau menggunakan yang telapak tangan yang dalam batal. Tapi seandainya kita kan
seandainya jagani, ada orang yang langsung pegang itu langsung sholat, ya kita nggak usah apa istilahnya heran, nggak usah gumunan, biasa saja dia punya dalil. Yang mereka itu biasanya yang nggak komunikatif lah ya. Ada yang kita umpamanya saja bersentuhan dengan perempuan dan kita di wudhu kita banyu. Itu biasanya itu yang muncul seperti itu. Makanya kita kan kalau tahu ngaji seperti itu kan kita berlapang dada menyikapi dengan perbedaan. Wa masu filqati duburihi, lan demek bulungane dubure wong, alal jadidi menurut pendapat Imam Syafi'i kaul jadid. Wes gampang-gampangnya alal jadidi menurut kaul jadid. Kita memegang anus itu batal. Kalau hanya pantat atau sekelilingnya anus nggak masalah, nggak problem, tetap wudhunya sah. Yang batal itu yaitu memegang itu bundaran yang masuk ke dalam itu ya, dalam anus. Ini yang membatalkan wudhu. Oke, dilanjut sudah ya. Satu pasal lagi. Ya, faslun ai hadza faslun. Utawi iki iku fasal, ibaratnya fasal waladzi utawi perkara yujibu. Apa tok dindi ngene ngene pas baset mang nyantai ta. Tok dindi ngawur cerita tok dindi guys. Waladzi utawi perkara yujibu kang majibake apa aladzi. Majibake atau maknanya jalari ya bisa. Al-ghusla. Ghusla itu adus, kalau ghos itu adalah membasuh. Al-ghusla adus. Al-ghusla ing adus iku sitatu asya. Iku 6 pira-pira perkara. Salah satu utawi kang telu tastariku iku sekutonan via ing dalam salasah sopo arrijalu sopo pira-pira wong lanang wan nisa ulan pira-pira wong wadon. Perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang 3 ini perempuan juga ngelakoni, menjalankan, yang perempuan, yang laki-laki juga. Berarti istirok nggih, istarok sekutonan nglakoni kabeh. Lha apa wae iku? Waya utawi salasah iku iltiqaul khitana, ini iku tetemunane khitan loro. Pesunatan loro ketemu wajib adus. Nah ning gone kitab Safinatun Najah itu tidak hanya ketemunan, kalau mau ditemuno tok ya gak masalah, gak wajib tuh ya adus. Nah kan yang dimaksud itu iltiqaul khitana adalah bahasa persemon, ya harus itu ono seperti Mas Intan masuk kayak harus masuk namun didutok cara pamukis didutok ini ya nggak wajib lah ya, kecuali kalau sudah keluar apanya itu ya, keluar spermanya Kalau hanya didu dan nggak keluar apa-apa baik yang laki-laki atau perempuan ya nggak mewajibkan mandi. Itu pun ya batasan minimal wajib mandi itu kalau musak punya gak wajib. Sing wajib itu wates 10 kilo tok iku, anggere mlebu iku ya sing tiket ya wates 10 kilo anggere mlebu kabeh iku wajib. Nek lagi separuh gong goyo goram kewedi adus lah. Tetap ora wajib adus. Kalau tidak dimasukkan minimal seluruh helme nggih. Helm. Ya. Wa inzalul mani banter lan metune mani. Metune cek secara sendiri atau yang lain atau istimta, ini wajib mandi. Wal mautu lan mati. Ki wong lanang yang lakoni, wong wedok yang lakoni. Berarti bisa diambil kesimpulan tidak hanya laki-laki saja yang mengeluarkan sperma, tapi perempuan juga sama. Wa salah satun utawi kang telu iku tahtasu iku tertentu biya kelawan salasah sopo an-nisa pira-pira wong wadon. Ini yang 3 khusus spesialis wong wadon. Lha iki tanggung jawabnya sopo ya sampean. Sampean ini yang menjadi tanggung jawab. Seandainya kok istrinya sudah paham, sudah
nggak tanya berarti ya wis alhamdulillah mengurangi beban kita berarti ya. Kalau kebetulan istrinya sudah paham, kalau belum, dan ini jabur mulai sholat, nah ini yang repot ya nanti sampean yang punya tanggung jawab ketika di sananya. Untungnya ya sing wedok kreatif, buka-buka buku paling orang ya, syukur gelem takok sing lanang gelem takok wong sing ngerti. Pas alu ala dzikri ing kuntum latak lamun, bertanyalah kepada ahlinya ketika kita tidak tahu. Wis benak. Sing telu khusus kanggo wong wedok waya utawi salasa iku al haidu, darah haid, wan nifasul nifas. Haid itu bulanan, tamu setiap bulan, minimal 1 hari 1 malam. Yang biasa ini adalah 6 hari sampai 7 hari. Yang lama-lamanya itu 15 hari. Ketika sudah melampaui 15 hari itu adalah darah istihadhah, darah penyakit. Tapi biasanya normalnya ya 6 hari. Wan nifas itu darah nifas, yaitu darah yang keluar pasca melahirkan, pasca bersalin. Wal wiladatu lan geteh bermanak. Kalau wilada itu ngiring-ngiringi bayi, setelah bayi keluar lahir itu ada darah yang keluar namanya darah wilada. Setelah itu ada darah lagi sampai biasanya normalnya orang Indonesia menurut penelitian Imam Syafi'i yaitu 40 hari atau 36 hari, maksimal 60 hari. Nak sing banget langkane ning kene nggih, hanya satu keluaran, satu kecerotan terus wong Jawa nggih. Itu semisal orang-orang tertentu lah ya, rata-rata ya sampai 36 dino selapan. Itu adalah perkara yang mewajibkan mandi. Faslun. Wa faraidul ghusli utai pira-pira fardune adus, salah satu asa iku telu pira-pira perkara. Fardune adus wonten 3. An-niyatu, niat. Niat itu di dalam hati. Berdasar innamal a'malu binniyat. Lah kita itu biasanya kok sejak kecil dilatih untuk melafadzkan niat itu adalah untuk mendorong hati, biar hati ini sudah terbiasa. Umpamanya sampai kok sudah lihai tanpa harus talafud bin niat sudah bisa, enggak masalah. Seperti kita ketika sholat enggak usah usolli, langsung Allahu Akbar tapi hatinya mantep. Nah, anak kita kok wong kita lagi latihan tarape nggih langsung Allahu Akbar, kita ya sulit nek dibiasakan dengan kalimat usolli. Memang Nabi sahabat mungkin enggak memperagakan itu. Ya. Kalau ada bantahnya itu kan prasolat lah, musok solat kok nganggo ngono pra bid'ah umpamanya. Misalnya kan di kantor sekarang itu kan di media kan banyaknya aliran-aliran Wahabi, termasuk kita yang disesatkan, termasuk tasawuf, asy'ariyah dan seterusnya. Tapi kita kan punya dalil dan punya dasar. Kalau kita kaji usolli itu kan menggunakan fi'il mudhari', akan, belum sholat. Kalau sholat ya nggak boleh memang mengucapkan itu, akan sholat ya, baru akan menggunakan usolli asro atau usolli fardol asri pamane. Itu kan boleh di luar sholat aja. Itu enggak, menurut Imam Nawawi memang disunahkan untuk mentalafutkan niat atau melafadzkan niat dengan tujuan melatih hati. Mosok unyuk-unyuk langsung Allahu Akbar nak rawong ahli sholat yo Pak Muklis itu wangil ya. Nah, awak dhewe langsung usoli kadang ora mantep. Pak Muklis kelasnya wis makom tertinggi. Ya, contohnya guys. Ya. Yang pertama mau cah an-niyatu niat. Nawaitul ghusl wis baut lah. Nawaitul ghusl rabbil hadasil akbar. Terus iki wis dinggo khat yo kena dinggo jinabat nggih kenging. Nah, di spesialis nawaitul ghusl rabbil janabah ya boleh. Tapi lebih praktis caranya nawaitul ghusl rabbil hadasil akbar, sudah mencakup keseluruhan perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Wa izalatun najasati, lan ngilangi najis. Mungkin punya
tanggungan untuk mandi, kita kena kotoran ayam atau apa, kita bersihkan dulu ya. Jangan sampai kita mandi masih ada kotoran yang tersisa di tangan atau di kaki, bersihkan dulu. Wa izalatun najasati lan ngilangi najis. Ingkanat lamun ono apa najasah ala badani ono iku ing atase badane wong. Ketika badan kita ini terkena najis, maka kita diharuskan untuk menghilangkannya. Wa isolul ma'i lan numekaake banyu, menyampaikan air ila jam isyari marang sekabiane rambut, wal basyarati lan kulit. Pamane kukune kok kebetulan panjang ya, bolehlah ketika akan mandi kita bersihkan dengan dibersihkan dengan pakai apa gitu ya, sehingga kotor-kotoran dalam kuku ini bisa hilang. Kecuali kalau apa? Ini nggak boleh loh ya, sebelum mandi tak sampai ketoi paman bersih itu, nanti di pertanggungjawaban di sana wakilah itu di kitab-kitab semisal bidaya itu nanti ditokno sampean, diatur sampean ini kuku ini sampai bersih ketoi. Makanya seyogianya kalau mungkin kebetulan kukunya panjang ya dicukili nganggo apa lah, katempet atau apa ngono sing resik, jangan langsung dipotongi dulu, diketoki kok diguak. Wah iku ije nanggung hadas ya. Momennya umpama kok terpaksa ya kita kumpulkan taruh plastik, nanti ikut disiram. Ini antisipasinya seperti itu. Jangan sampai nanti sudah dipotong kamu nggak disiram dengan air dengan disertai niat. Wa isolul ma' dan kulit, mungkin kulit sampai di dalam telinga, cepit-cepitan ini penting. Kalau jangan sampai ada air yang tidak bisa nembus sana ya, tapi ya tidak langsung kita bersih keras ben mlebu kabeh, nggak usah, pokoknya yang dibilang luar. Bahkan ada yang mengatakan tenggorokan pun nggak masuk, hanya sekedar bibir itu aja, nggak sampai dalam mulut sehingga kita kemu sing kira-kira memberatkan, itu nggak usah. Lah agama itu gampang, nggak usah dipersulit sehingga ya buahnya dilepok ngono langsung lunjuk-lunjuk, biasa saja lah ya. Pokoknya sing dianggap jopo ya kita anggap harus kena air. Wa sunanuhu sidengka salare wa sunanuhu ta pira-pira kesunatane ghusl khamsatu asya'i kulima pira-pira perkara. Atas miatu maca basmalah wis langganan. Wal wudu ulan wudu qablahu ing dalem sedurunge ghusl. Kita wudu dulu. Ya, wudu membersihkan hadas kecil. Andai kata mamanya enggak wudu langsung kita jenabat langsung nanti sholat boleh. Berarti apa? Otomatis ya mandi besar itu menghilangkan apa hadas kecil. Kados tok pemane nggih. Pemane kita ini langsung mandi tanpa niat wudu itu sudah bisa untuk sholat, bisa untuk baca Al-Quran dan seterusnya. Karena apa? Perkara yang kecil masuk di perkara yang besar. Nah, umpamanya nak dicakuti malah wudu ya malah bagus. Seperti yang disunahkan tadi al-wudu. Wa imrarul yadi lan nglakokake tangan alal jasadi ing atase awak, alal jasadi ing atase badan. Tangane diosok ya, dibersihkan, digerak-gerakkan perkara-perkara yang mungkin ada cat atau ada aspal yang menghalangi tembusnya air ke badan. Wal mualatu lan nuli-nuli itu langsung. Tapi nak umpama gak langsung oleh boleh. Contohnya umpamanya sampai lagi adus separuh, karena mungkin ini pengalaman nanti kalau kita nganten anyar isin mek mertua carane piye, wis bengi cemplungno sirahe sesuk ibu adus biasa. Krecek-krecek nak sungkan kabeh lah, nak adus biasa kan. Nah ini solusi yang terbaik biar nggak terlalu agar bengi kok adus berarti ini menurut, tapi ya ngempet ya. Orang keweco, tapi caranya punya antisipasinya bar itu kita langsung ke ke jeding atau apa kita masukkan ben ora kurung banter-banter, kita apa kepala kita langsung gitu andui kan segareng bar ape subuh kan ketoke mantu kowe rapi piye kok jeding anak orang ngono tok. Watan kosimu ya. Watak dimul yumna lan disake organ
tengen alal yusra ngarekake organ kang kiwa, mendahulukan bagian kanan dan baru membasuh bagian kiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.